dry up, potensi resesi itu sekarang jadi mengemuka. Yang 2 minggu sebelumnya tidak terjadi. Jadi saya pikir lebih bagus, kalau saya itu prinsipnya lebih bagus kita mencegah daripada memadamkan kebakaran. Karena kalau kita memadamkan kebakaran, yang kita dapat tinggal arang dan puing-puing gitu loh. Lebih bagus kita mencegahnya. Ngelepas, karena ini nggak usah lewat proses PHK. Nah, kalau saya jadi pemerintah, saya akan mulai antisipasi ini. Kalau ini terjadi, karena terus terang aja, kalau tiba-tiba 1 juta Gojekers kehilangan kerjaan dan mereka ngamuk, saya kira polisi nggak bisa nanganin. Jadi gini, kalau saya punya perusahaan dalam keadaan krisis, boro-boro bayar PHK, saya itu nggak punya duit, dipaksa bayar PHK, mecat orang nggak bisa, padahal kalau mecat itu salah satu cara untuk survive. Welcome to Total Politik. Wah, hari ini spesial karena Total Politik akan bicara soal ekonomi dan politik, ya. Iya. Pasti bukan gua malu yang bicara nih. Ya udah pasti, ya kan, karena apa ininya pasti kita ngomongin yang ekonomis aja biasanya. Kita ekonomis dan efisien. Tapi soalnya gini, bapak-bapak, kita kan kemarin kalau Pak Jokowi beberapa bulan terakhir tuh kalau pidato kan, kita harus hati-hati, waspada, ya kan, pasien IMF sudah 40 sekian negara sekarang. Kita ini kondisinya uncertainty, ketidakpastian global. Tapi sempat agak sur gara-gara kemarin di acara CNBC Bu Sri Mulyani bilang, wah saya baru keliling dunia, terakhir di Bangalore, pertemuan KTT G20, kayaknya bullish nih, ekonomi oke kok, nggak suram yang dibayangkan. Dilala ada sesuatu lagi di perbankan di kenalin Amerika. dulu pembicaranya siapa. Jangan monolog Anda oleh ini karena itu oleh karena itu kita akan pastikan apakah situasinya sebullish atau malah sekarang lebih ketidakpastian. Nah, lu kenalin dulu lah bagian memperkenalkan nih. Wah, pembicara pertama kita dia dengan sangat takzim Al Mukarram Raden Pardede. Agak namanya sebenarnya agak anomali antara Raden yang Jawa, Pardede yang Batak. Gimana nih Bang? Itu NKRI kan. Nusantara. Iya, kayak kemarin kita ketemu Kapolda DIY siapa? Pak Suwondo Nainggolan. Namanya gimana nih Pak? Dan yang kedua? Yang kedua seperti biasa, seorang yang sudah mulai diajak selfie oleh galangan Gen Z gitu kan. Kakek segala tahu, Bambang Harimurti. Panggilannya Mas ini. Bang, kalau Abang sering kesini ada panggilan juga nanti pasti. Dulu calon astronot. Wah, satu dari sedikit yang calon astronot ya. Jadi asik juga. Tapi saya mau mulai ke Bang Raden dulu. Nih kita bicara situasi ekonomi global ini Bang. Apa yang terjadi sekarang? Apakah kita perlu khawatir atau masih sesuai dengan pernyataannya Bu Ani yang waktu itu bullish nih ekonomi, kayak nggak seburuk yang dibayangkan kita? Saya pikir terjadi perubahan yang sangat cepat ya dalam tempo 1 minggu atau 2 minggu mungkin sesudah Ibu Menkeu bicara di CNBC waktu itu ya. Memang apa yang dikatakan oleh Bu Ani waktu itu, beliau tentu ketemu dengan Menteri Keuangan yang lain-lain, semuanya masih tenang. Tapi sebetulnya badai itu tiba-tiba muncul ya akibat daripada kenaikan suku bunga yang sangat agresif. Ini yang paling agresif dalam sejarah ekonomi Amerika selama 40 tahunan. Jadi ini kenaikannya agresif. Nah, itu yang mengakibatkan terjadi goncangan hebat di perbankan. Kalau kenaikan agresif dari suku bunga ini itu mengakibatkan tiba-tiba harga daripada aset dan bonds itu turun sangat tajam sekali ya. Dan kemudian ada satu bank yang punya masalah awalnya dan langsung terjadi perubahan ya. Perubahan itu adalah di likuiditas. Karena kalau kejadian seperti ini kemudian mulai ada panik dan runs di bank itu, tiba-tiba likuiditas itu hilang aja, menguap. Karena masing-masing
mau menyelamatkan diri sendiri. Rans ini apa nih Bang? Kita Rans taunya itu Rans ini Rans entertainmentnya Raffi Ahmad ini. Ya kan ini Gen Z kayak gini belum tentu tahu nih Bang. Coba kasih Bang. Jadi yang terjadi adalah kepanikan. Tiba-tiba para depositor di 1, 2, 3 bank di sana itu langsung secara bersama-sama itu mengambil depositnya. Jadi panik gitu, kemudian rush ya terjadi bersama-sama mengambil uangnya. Akibatnya si bank itu sendiri nggak mampu menyediakan. Kayak terjadi pada BCA 99 ya, 98 itu yang terjadi. Nah, itu tidak ada bank yang tahan kalau terjadi rush atau runs yang saya katakan tadi. Kalau panik terjadi, karena di sisi asetnya bank itu kan memberikan kredit ya. Dan kredit itu biasanya jangka panjang, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Sementara si depositornya dia itu kan bisa setiap saat mengambil uangnya. Jadi itu nggak nyambung, mismatch namanya. Nah, itu yang terjadi di Amerika. Kalau saya panik sekarang ya duit saya harus ambil lah, misalnya gitu kan Bang ya. Dan berhak gitu kan depositornya. Walaupun kena penalti ambil aja ya. Ambil aja. Ya kan kalau sudah panik seperti itu. Nah, itu yang terjadi dan itu memang baru 2 minggu sebelum sesudah mungkin pertemuan di G20 yang di Bangalore yang disebutkan tadi. Jadi situasinya langsung berubah drastis ini. Kalau sekarang menurut saya, apakah kita patut waspada? Ya, waspada. Ya, karena likuiditas tiba-tiba dry up atau kering jadinya. Karena masing-masing mementingkan dirinya sendiri. Yang biasanya dalam keadaan normal itu bank itu saling memberikan lending. Ya, saya kasih pinjaman ke kamu, kamu kasih pinjaman ke saya kasih pinjaman ke sini. Mereka saling lending. Tapi dalam situasi seperti ini, ya semua takut untuk memberikan, mereka mementingkan banknya masing-masing. Ya. Demikian juga negara kan begitu. Jadi biasanya ada perjanjian swap. Swap itu kita bisa memberikan pinjaman dari satu negara ke negara lain, ya. Tapi dalam keadaan begini, semua orang takut, ya. Jadi tidak akan memberikan pinjaman itu. Nah, itulah situasinya sekarang. Jadi potensi dry up, potensi resesi itu sekarang jadi mengemuka. Yang 2 minggu sebelumnya tidak terjadi. Nah, 2 minggu lalu baru agak optimis ya. Ya. Potensi resesi itu terjadi karena apa yang saya katakan tadi, tiba-tiba ya dengan situasi seperti itu ya, di mana banknya itu kehilangan kapital yang sangat besar sekali. Jadi harga daripada bond mereka di sisi asetnya mereka itu terdiskon habis. Jadi kalaupun mereka mau menjual surat hutang ini, dia harus diskon 30%, 40%. Dan itu harus diimbangi dengan kapital modal daripada bank ini harus drop. Kalau di sini drop 40%, di sini drop 40%. Nah, kalau itu yang terjadi, artinya tidak mungkin bank itu memberikan kredit. Efeknya? Efeknya adalah sebetulnya likuiditas. Ya, likuiditas paling besar itu selalu dari bank-bank di Amerika. Jadi kalau dalam istilah moneternya itu M2-nya langsung drop. Jadi likuiditas drop. Artinya para investor itu kan tetap butuh likuiditas dari bank, pinjaman itu. Nah, itu yang mengakibatkan nanti capital inflow yang biasanya untuk portofolio investasi portofolio itu tiba-tiba hilang ininya. Karena orang menahan diri. Nah, ini yang paling simpel gitu Bang Raden dan juga nanti BHM bisa menambahkan. Ini kan banyak orang bilang sama kayak dulu Bang Raden tahun 2008 kasus Century ini kan bank kecil. Angkanya juga nggak gede-gede amat. Misalnya nih sekarang di Silicon Valley Bank segala macam itu kan dan nun jauh sana di Amerika. Lalu kenapa dunia harus khawatir, Bang? Nah, ini apa keterikatan dan keterkaitannya, dan tadi Bang Raden juga sempat sebutkan di tengah situasi uncertainty negara tuh jadi inward looking semua nih. Lebih mementingkan diri sendiri. Nah, apa yang akan terjadi kalau masing-masing negara ini meningkatkan proteksinya mereka gitu, Bang Raden? Ya, dua sisi kan. Kalau proteksi itu bisa dilihat tadi biasanya kalau kita lihat ada dari sisi barang, ya ekspor, ya barang yang akan, kalau kita lihat sekarang kan demand itu permintaan terhadap ekspor kan menurun dari sisi barang. Tapi yang satu lagi adalah dari sisi arus modal. Ya.
Jadi arus modal itu dipengaruhi oleh psikologi. Ya. Jadi penularan secara psikologis dari bank yang di sana ke bank di sini atau ke negara lain itu pertama kali yang muncul adalah psikologis. Jangan-jangan ada bank seperti itu di sini. Jangan-jangan di negara sana seperti itu. Jangan-jangan seperti itu. Jadi ibaratnya seperti itu adalah seluruhnya dulu namanya skeleton itu bahasa manusianya apa tuh skeleton? Skeleton itu pokoknya sangat sederhana lah, generiknya lah ya. Itu keluar tengkoraknya keluar. Tengkorak yang dulu disimpan di lemari itu dosa-dosa lah itu. Itu muncul sekarang itu sama seperti Credit Suisse ya kan yang kan sebetulnya mereka sudah punya masalah. Tiba-tiba sekarang muncul lagi. Nah, seluruhnya itu akan muncul. Jadi akan butuh waktu untuk meyakinkan bahwa keadaan di negara saya atau keadaan di negara sana tidak sama dengan di Amerika. Bank-bank di Amerika juga butuh waktu untuk membuktikan bahwa bangsa ini solid. Sampai waktu itu diperoleh, artinya bahwa nanti terbukti bahwa dia benar-benar solid, maka keraguan itu ada. Dan sekarang kondisi keraguannya masih keraguan masih begitu. Jadi boleh dikatakan market itu akan jitter dulu sementara ini. Jitter itu apa tuh Bang? Artinya dia akan naik turun, ada ketakutan. Tes ombak terus. Iya. Volatilitasnya akan naik. Rawan ya. Tes ombak. Iya benar. Cek ombak, cek lontang-lantung dulu. Dan ada tambahan lagi. Itu kan sebetulnya bank yang namanya Silicon Valley Bank itu kan bank kecil, dan dia sengaja nggak mau lebih dari 250 miliar supaya dia masuk kategori bank kecil, jadi pengawasannya nggak seketat bank besar. Nah, tapi yang tidak diduga orang itu adalah efek dari sosial media, dari Twitter. Nah kebetulan ini SVB ini kan dia konsentrasi di startup. Jadi rupanya dia udah jadi kayak semacam kayaknya kalau startup banknya bukan SVB kurang keren lah gitu. Nah padahal sekarang kan yang sedang bermasalah itu kan di dunia digital kan. Sampai katakan Facebook aja pecat banyak orang, Amazon semua lagi pecat banyak orang. Winter season katanya. Ya lagi mudah-mudahan bukan bus lagi ya. Itu kan udah berapa kali internet ini. Nah jadi numpuk di situ. Pertama, bank itu nggak sehat kalau terlalu tergantung satu sektor. Harusnya dia ada sektor yang harusnya kan ada counter siklikal lah. Kira-kira harusnya dia ada bisnis yang kalau dolar mahal dia rugi, tapi di sini justru untung gitu. Jadi balance. Nah ini jadi ternyata cepat dia tergulingnya, tapi yang bikin dia cepat terguling itu karena di Twitter tuh tiba-tiba menyebar. Hati-hati uang bisa hilang nih di SVB, buru-buruan. Orang ngantri lah. Iya. Jadi tarik uangnya. Faktor kalau dulu kan orang harus ngantri di ATM. Iya. Sekarang kan nggak perlu. Langsung. Nggak perlu ngantri ATM. Dalam tempo detik dia bisa langsung bisa minta lewat internet kan. Bisa ambil uangnya. Jadi itu teknologi pengaruh. Ini memang berpengaruh. Iya, memang nggak ada kepanikan di bank-bank di jalan-jalan seperti secara 98. Digital tapi tahu-tahu duitnya disedot. Ya karena tadi yang depositor mereka ini si SVB ini itu Silicon Valley Bank ini kebanyakan adalah startup. Ya tentu mereka itu jago-jago di digital semua. Iya benar. Menarik. Tapi kan kalau beberapa waktu terakhir kan situasi ekonomi yang tidak pasti, krisis itu kan terutama pandemi gitu Bang. Ini kan punya dampak politik juga BHM. Iya, kita pernah bicara soal Sri Lanka kan. Iya. Sri Lanka Pakistan yang bahkan udah diduduki Argentina istananya. Nah, melihat yang berguguran nih Mas Bambang, ketika ekonomi juga anjlok, resiliensinya rendah, secara politik juga berimpact kepada stabilitas politik. Bagaimana kita belajar dari situasi waktu itu? Ini yang saya mumpung ada Pak Raden ini ahlinya. Saya kalau jadi pemerintah, saya agak khawatir di sektor digital hari ini. Anda bayangin loh, kita lihat satu perusahaan digital yang sangat besar yang baru go public di sini. Nilai sahamnya udah anjlok. Padahal dia itu memberi pekerjaan mungkin lebih dari 1 juta orang. Secara langsung. Dia menyerap tenaga kerja itu luar biasa gitu. Tapi artinya apa? Jangan salah, kalau dia gampang menyerap, dia juga gampang
ngelepas karena ini nggak usah lewat proses PHK. Oh iya. Nah, kalau saya jadi pemerintah, saya akan mulai antisipasi ini. Kalau ini terjadi karena terus terang aja kalau tiba-tiba 1 juta Gojeker kehilangan kerjaan dan mereka ngamuk, saya kira polisi nggak bisa nanganin. Ya, jadi mumpung kita ada waktu nih, keadaan ini mesti mulai dipikirin lah gitu ya. Udahlah kalau soal ini proses-proses kekayaan berlebihan apa segala itu udah dalam masuk proses hukum dan sebagainya. Kita lihat ke depan ini bagus, dan di sini antara lain kenapa saya mau masuk acara yang besok kita mau undang-undang cipta kerja ini, antara lain mungkin itu juga salah satu antisipasi yang bisa dipakai ya terhadap hal ini ya. Jadi mungkin saya sama Bung Raden kita ada kesamaan dan perbedaan pendapat dalam soal ini. Kalau buat saya tuh undang-undang cipta kerja tuh problemnya dia adalah solusi ekonomi tapi dia kurang memahami masalah politik. Sehingga dari sisi politiknya bermasalah. Tapi sebetulnya dari sisi ekonominya diperlukan, walaupun tentu nggak ada produk sempurna ya 100% ya. Pasti ada hal-hal yang perlu dibenahi lah. Nah, itu yang saya melihat nih bahwa besok pemerintah mau sahkan ya besok gitu ya. Akhir Maret. Undang-undang Cipta Karya ya. Itu bisa menjadi alat atau payung hukum untuk mengatasi badai di depan kita atau potensi badai lah, belum tentu jadi badai, mudah-mudahan nggak jadi. Tapi potensi badai, tapi tentu juga sekaligus berarti kekurangan masalah ini ada waktu nih sebetulnya. Karena ini kan Perpu nih kan. Ini Perpu ada waktu dan harus ada payung hukum lagi yang memberi antisipasi ya. Kalau dulu ada KKSK, dia sekretarisnya nih. Kalau dalam keadaan krisis itu bisa dilakukan hal-hal cepat, tapi krisis itu kan nggak berlaku selamanya. Jangan juga undang-undang krisis itu dipakai untuk keadaan normal. Harus ada perbedaan antara payung hukum krisis dengan payung hukum kondisi normal. Itu biasalah yang namanya keadaan emergency kan biasanya dibatasi 6 bulan gitu. Ya, dulu pakai RUU JPS kan. Ya dulu walaupun kemudian akhirnya ditolak DPR, tapi krisis sudah lewat, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita bikin lagi satu antisipasi kalau ada krisis. Nah, saya terus terang merasa kalau sebetulnya Perpu ini sendiri atau Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri sebetulnya untuk menghadapi semi krisis ya. Belum krisis murni, harus dilengkapi lagi juga dengan semacam persiapan Perpu atau undang-undang kalau beneran krisis gitu loh. Beda lah dia dalam hukum manapun tuh, kalau keadaan normal sama keadaan krisis tuh ada, tapi keadaan krisis itu nggak boleh permanen. Kalau permanen jadi orde baru kan. Krisis permanen. Iya kan. Krisis komunisme dulu. Sebetulnya memang Undang-Undang Cipta Kerja ini kan kalau kita lihat itu digagas itu kan sebetulnya pada saat kita justru pada saat pandemi kan. Saat krisis juga krisis pandemi kan. Dan mungkin satu-satunya negara yang mengusulkan satu omnibus law yang transformatif pada saat krisis pandemi. Jadi memang ini adalah satu terobosan kalau kita lihat tadi itu. Terobosan adalah karena harapan kita adalah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kita mentransformasi ekonomi kita, terutama adalah dari sisi pelayanan, dari birokrasi ini. Debirokratisasi kan. Harapan kita adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini akan membuat pelayanan itu lebih mudah, lebih cepat dan lebih pasti. Jadi sebetulnya yang berat di sini justru sebetulnya birokrasi yang dipangkas habis ini. Ini yang jadi birokratnya harus dipangkas habis supaya mereka bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat tadi itu, yang lebih kompetitif. Jadi tadi pada saat kita menghadapi krisis ini, sebelumnya business as usual, ya. Sekarang dengan kita sudah menghadapi krisis,
kita harus melakukan transformasi supaya pelayanan kita kepada masyarakat, kelompok UMKM, kelompok investor itu bisa lebih cepat. Itu intinya. Dengan demikian nanti maka lingkungan bisnis kita dan investasi di sini dan pekerjaan di sini akan bisa lebih banyak. Nah, itu kita lakukan justru pada saat krisis. Itu adalah satu terobosan dan harapan kita kalau saya melihat ya, pengalaman melihat ini harus dilanjutkan oleh siapa saja pun nanti presiden yang akan datang pun harus terus melanjutkan ini, mengimplementasikan ini dengan baik supaya semuanya lebih cepat. Dan ini sangat pro terhadap UMKM sebetulnya. Ya, seluruhnya perizinan untuk UMKM itu akan jauh lebih mudah kepada mereka. Jadi itu sangat membantu. Ini lebih ke arah pro UMKM. Jadi mungkin agak sering dianalogikan seakan-akan bahwa Perpu atau Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya untuk yang besar-besar. Enggak. Justru kalau yang besar-besar itu tanpa dilindungi mereka akan jalan sendiri. Justru ini adalah proteksi kepada kelompok UMKM sebetulnya. Tapi itu justru saya ingat kan, ini kan pidato pelantikan presiden ya, 20 Oktober tahun 2019 ya, yang pertama kali menyebutkan perlunya Omnibus Law ini. Tapi waktu itu memang namanya disebut Undang-Undang Cipta Kerja dan Pemberdayaan UMKM. Tapi dalam perjalanannya dipotong UMKM-nya itu hilang, sehingga mau nggak mau akhirnya seolah-olah tidak ada keberpihakan pada UMKM. Padahal kalau kita ekstrak isinya justru malah perlindungan paling besar kepada UMKM ya Bang Raden ya. Tapi dan itu juga ada problemnya. Jadi kalau menurut saya niatnya ini nawaitunya bagus sekali ya, memperbaiki 79 undang-undang lah ya yang dianggap menghambat gitu. Cuma dalam perjalanannya mungkin pengawalannya itu pertama ada problem transparansi dan partisipasi. Sehingga Mahkamah Konstitusi juga kan keputusannya mengatakan ini oke, tapi ada dua hal yang problem. Pertama harus dikasih waktu lah sampai November tahun ini ya. Pertama beresin dua hal, yaitu satu, perlu ada payung hukum tentang Omnibus Law sendiri membangun. Nah itu sudah diselesaikan oleh pemerintah dan DPR, udah beres itu. Yang kedua adalah mesti ada yang disebut meaningful participation atau partisipasi yang benar-benar betul lah gitu. Aktif. Nah ini yang memang bisa debatable, siapa yang mungkin pemahaman pemerintah dengan masyarakat civil society bisa macam-macam. Tapi kalau menurut saya itu ini memang harus diselesaikan gitu loh. Nah kalau saya ada kritik, saya paham lah, apalagi kan adanya FWB ini makin penting nih. Undang-undang ini harus ada kepastian hukum. Tapi adalah sebetulnya Perpu itu kan kalau ada kegentingan, ya kan. Nah, memang saya bisa memahami Pak Mahfud bahwa dia khawatir dikasih waktu sampai November bulan ini. Tapi ini kan menjelang pemilu. Semua partai sibuk mikirin pentingan politik. Apa bisa dia mensain yang kedua ini? Jadi dia bikin Perpu. Dari situ sih saya paham. Tapi yang saya mungkin berbeda pendapat dengan Pak Mahfud, menurut saya sebetulnya belum perlu terlalu cepat disampaikan. Mestinya disiapin dulu seperti senjata cadangan gitu. At any time diperluin tinggal presiden serahkan. Tapi diberi kesempatan dulu sambil ada diskusi-diskusi lah, acara bicara-bicara, karena nggak mungkin lah undang-undang yang 1100 berapa halaman itu disusun dalam begitu waktu singkat, itu sempurna itu udah mustahil lah gitu loh. Jadi ada waktu sebetulnya untuk benahin ya. Ada yang bagus-bagus, termasuk menurut saya sangat bagus tuh misalnya digital itu. Ya itu dari masa Indonesia tadinya udah tertinggal dibandingin Zambia itu untuk urusan digitalisasi ya. Nah, dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini bisa selesai. Padahal dengan undang-undang penyiaran udah 15 tahun, Bos. Aku ikut mengawal tuh nggak bisa selesai. Ya, yang namanya kan udah beres. Ya, sekarang udah beres. Jadi artinya itu manfaat ya, kita sebutlah manfaat yang bagus-bagusnya.
Itu kenapa perlu cepat dan segera? Kan tadi BHM bilang kayaknya bisa Jadi ditunda-tunda begini, dulu, Pak. Kenapa ini- perlu cepat dan segera tuh, Bang? Ada undang-undang cipta kerja. Ketidakpastian. Kalau ingat waktu itu di bulan September, bulan Oktober, bulan November, semua takut. Ya. Data-data menunjukkan wah ini bisa resesi. Data dari IMF, data dari World Bank, semua menyatakan begitu. Terutama karena perang Ukraina Oh segala iya, ya. Ukraine itu kan. Tapi kemudian kita lihat di bulan Januari disebutkan, oh situasinya lebih Membaik, ya. membaik katanya. Persoalannya yang kita katakan tadi, 3 minggu lalu Ibu Sri Mulyani di CNBC masih menyatakan sangat baik. Iya. Bullish. Sekarang Tahu-tahu siapa ya? FCB ya. Sekarang siapa yang bisa katakan bahwa situasinya baik? Nah, jadi dalam situasi seperti ini saya pikir sangat relevan itu. Iya. Ya, ini harus kita lakukan respons yang cepat Iya. gitu loh. Apalagi dikatakan tadi, kita suka tidak suka bahwa tahun ini adalah tahun pemilu kan. Yang tidak mungkin semua akan berkonsentrasi kepada masa ini sebentar lagi akan sibuk dengan masing-masing gitu. Jadi ini adalah gabungan dari satu yang kita sebutkan tadi, memang ketidakpastian yang demikian cepat ya, perubahannya sangat dinamis sekali, sematter of 2-3 minggu, 1 minggu yang lalu semua orang tidak menyatakan apa-apa, 3 minggu sekarang keadaan jadi begini. Ya, sekarang ini 6 negara sudah menyediakan likuiditas US dollar, yaitu Bank Sentral Amerika, Bank Sentral Kanada, kemudian Swiss, England dan EU dan Jepang. Sekarang mereka harus menyediakan fasilitas US dollar yang saya katakan tadi yang mengering. Yang sebelumnya nggak ada itu fasilitas itu. Sekarang tiba-tiba harus diberikan itu. Jadi situasinya seperti itu. Jadi saya pikir lebih bagus, kalau saya itu prinsipnya lebih bagus kita mencegah daripada memadamkan kebakaran. Karena kalau kita memadamkan kebakaran, yang kita dapat tinggal arang dan puing-puing gitu loh. Lebih bagus kita mencegahnya dan daripada mengobati. Iya kan? Bagus banget tuh metafornya. Indah. Inilah pikiran ekonomisnya tuh saya dukung gitu. Ini Cuma ekonomis yang baca sastra jadinya Ya, menarik gitu ya kan. Tapi makanya kalau saya ada kritik tuh kritik komunikasinya gitu loh. Tapi kalau kritik kadang-kadang komunikasi itu terlalu diremehkan gitu ya. Sehingga padahal saya bilang kalau mereka yang orang Jawa tuh itu kan tahu ya cerita Hono Coroko tuh abjadnya. Itu kan tragedi terjadi akibat miskomunikasi. Ya 2 orang utusan raja yang sama-sama menjalankan perintah raja, 2 orang baik karena miskomunikasi bertempur dua-duanya mati. Ya. Jadi satu nawa itu yang baik ini untuk menghadapi krisis ekonomi, sayangnya tidak diimbangi dengan komunikasi politik yang oke lah gitulah ya. Sehingga akhirnya menimbulkan yaitu tadi karena tidak ada meaningful participation. Tapi ini masih ada kesempatan sebetulnya untuk memperbaiki gitu loh ya. Ya itu kita lakukan ya. sekarang sebetulnya kalau ada Satgas Cipta Kerja sekarang untuk sosialisasi. Yaitu tiap hari melakukan sosialisasi sekarang. Berdakwah kemana-mana tuh. Kemana-mana, ya. kemana-mana ya itu dilakukan ya. Jadi memang sebelumnya agak kurang, tapi sekarang kan secara khusus Presiden membentuk Satgas sosialisasi ini untuk tadi itu untuk mencoba mengurangi persoalan di kurangnya meaningful participation itu. Jadi sekarang kemana-mana itu dilakukan. Termasuk kan ya apa? Nah ini Bung Raden juga sangat tahu. Kalau pengalaman kita 2098 lah ya yang paling 98. berat ya. Kalau namanya Undang-Undang Cipta Kerja, sebetulnya yang memberikan peluang kerja di Indonesia tuh siapa sih yang paling besar? Kan bukan investor asing, bukan perusahaan yang besar-besar. Kecil. Sektor informal ya kan? Ya, UMKM. UMKM sektor informal. Jadi kalau yang namanya mau mengatasi kritis, harusnya fokusnya di situ. Nah, cuma dalam masalahnya kan dan komunikasi dan juga pelaksanaan terus terang kan dalam mempengaruhi proses pembuatan undang-undang melalui DPR kan pasti oligarki jauh lebih berpengaruh ketimbang masyarakat yang banyak ini ya. Nah, biasanya kita mencoba menetralisir ini dengan membuat itu transparan, ada pers yang bebas, ada segala macam. Ya, karena kan kalau oligarki yang jahat itu kan seperti vampir. Dia takut sama sinar terang benderang. Dia efektif sakti kalau gelap gitu. Nah, kritik saya terhadap ini tuh prosesnya terlalu gelap.
Ya, sehingga kesaktian vampir ini jadi besar. Padahal kalau itu dibikin transparan aja gitu, kesaktian dari oligarki jahat ini pasti ternetralisir. Makanya gitu. tadi kata Bang Raden berdakwah kemana-mana nih sekarang setiap hari kan, untuk menerangkan makanya lampu-lampu ini kan kemana-mana kan. Makanya kalau lihat dari sisi bagusnya bentuk Perpu ini ada fleksibilitas sebetulnya. Kan nanti harus negosiasi sama DPR-nya. Jadi sebenarnya masih ada kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin dianggap perlu diperbaiki ya. Saya kasih contoh gini nih, Pak. Nah ini Bung Raden tahu banget. Dulu pernah ada ide ya. Saya mau cerita gini. Ini kan salah satu yang diprotes itu. PHK yang maksimumnya 32 bulan gaji ya. Itu kan dengan sini diputus jadi maksimum 19 ya. Walaupun ada catatannya. Tapi pemerintah nambah 6 bulan ya kan. Jadi 25. Jadi 25 ya. Buat saya, kalau saya pengusaha, 19 bulan pun tuh berat. Kalau keadaan krisis. Saya pernah nih ya Bung Raden, saya pernah lagi di Finland. Tiba-tiba Nokia itu memecat 2.000 karyawannya. Saya penasaran kan, kalian lihat. Gak ada yang protes, buru-burunya 2.000 dilihat. Kenapa? Rupanya di Finland itu ada sistem asuransi. Jadi gini, kalau saya punya perusahaan dalam keadaan krisis, boro-boro bayar PHK, saya itu nggak punya duit, dipaksa bayar PHK, mecat orang nggak bisa, padahal kalau mecat itu salah satu cara untuk survive, ya kan? Terus gimana? Kan makin malah dijeblosin gitu loh. Kalau saya ambruk, boro-boro bayar PHK, akhirnya buruhnya juga rugi. Dulu sebetulnya pernah di Bappenas bertemu itu pengusaha, buruh, pemerintah untuk bikin skema asuransi supaya kalau terpaksa perusahaan mecat itu justru dia nggak ada beban, supaya dia bisa tumbuh lagi. Kalau dia tumbuh lagi kan nggak jadi mecat, bahkan dia bisa hire gitu loh. Tapi buruh harus hidup kan. Nah, apalagi di era transformasi disrupsi sekarang, kalau saya lihat di Nokia itu akhirnya kenapa mereka tetap tenang, karena dibayar asuransi, tetap ya hidup, dan dia tetap kerjanya tuh training untuk meningkatkan skillnya untuk teknologi yang baru. Kayak training prakerja sekarang gitu ya Mas? Ya, tapi lebih jelas lah gitu. Jadi kan enak gitu loh, semuanya win-win. Cuman waktu itu terakhir jumlahnya ya, persentase dari asuransinya itu sampai akhir nggak ketemu, akhirnya gagal. Saya bayangin seandainya saat itu berhasil, tenang tuh sekarang pengusaha juga tenang, karena dia harus survive, dia harus unload gitu kan, bebannya. Tapi buruhnya juga tenang. Ya udah, gua nggak kerja karena kerjaan ini juga maghrib, lama-lama nggak ada. Gua ikut training untuk pekerjaan yang baru, tapi gua tetap dapur gua aman gitu. Nah, menurut saya dalam posisi sampai sekarang sampai November itu sebetulnya ada nih semacam potensi-potensi untuk lihatlah yang baik di dunia ini gitu loh ya. Kenapa sih kalau negara Skandinavia ada perubahan undang-undang nggak ada tuh demo-demo sampai bakar-bakaran gitu ya. Ya kadang-kadang ya itu karena nothing tulus, orang kalau udah nothing tulus berbahaya. Jadi saya berharap sih selain komunikasi itu jangan satu arah ya, jangan artinya iya oke, sekarang gua komunikasi, lu sekarang harus paham, harus setuju, bukan begitu gitu ya. Sekarang kan namanya yang disebutkan tadi bahwa itu meaningful participation. Jadi itu dua arah sekarang. Bahkan kita harus mendengar, kemudian juga kalau dia bertanya, kita harus jawab, dan itu harus tertulis. Jadi sekarang ini semua kita rekam itu semuanya. Kalau kita melakukan ketemu dengan para stakeholders, itu dilakukan secara transparan sekarang. Ya oke lah, mungkin juga seperti ini. Dulu kan pada saat COVID itu kan situasinya berbeda. Beda lah. Ya, waktu itu komunikasinya juga gimana berkomunikasi. Kita menggolkan undang-undang pada saat COVID kan. Jadi waktu itu kita lakukan adalah pertemuan secara online, virtual. Ya tentu kita kan belum biasa untuk berdiskusi secara virtual ini. Jadi ada tataran teknisnya Bang ya, berarti yang ada kita harus akui waktu itu jadi ada problem ya. Nggak bisa kan berdiskusi. Betul, kita waktu itu
pakai Zoom itu kan baru belajar. Ya. Apalagi ini boomer semua isinya kan. Decision makernya. Jadi sekarang memang kita perbaiki itu. Kita harus akui ada kekurangan sana sini, ya pemerintah memperbaiki. Karena itu kan kita pernah ngomongin juga, itu kan ada studi FAO ya. FAO waktu ngadepin krisis ini Pangan. Dia cerita kan tahun 2008 dulu, krisis pangan dulu itu sekarang akan lebih berat. Oh iya. Padahal tahun 9798 krisis pangan. Iya. Padahal 2008 itu kan berujung kepada jatuhnya 40 rejim pemerintah, ingat nggak? Ya. Sampai ada Arab Spring dan sebagainya. Nah, menurut FAO sekarang ini bisa lebih berat dari gitu. Ada El Nino sebentar lagi, panjang ya. Tahun yang akan datang. Kita tuh kalau Sri Lanka tuh banyak tuh ya. Kita tuh kalau El Nino tuh kering, kebakaran hutan harus diantisipasi ya. Nah pada saat yang sama, bayangin sekarang kan kritik terhadap Omnibus Law itu terhadap lingkungan hidup termasuk. Nah kalau nanti setelah Omnibus Law nih, tahun depan nih, sebetulnya karena El Nino terjadi kebakaran, siapa yang disalahin? Ya kan Omnibus Law. Ya kan jadi ini tuh harus diantisipasi gitu loh. Ya bahwa ini akan ada El Nino. Ya, kita perlu persiapkan gini. Juga didengarlah, itu kan ada kritik 35 perusahaan investasi yang nilainya 4,1 triliun kalau nggak salah ya, terhadap Omnibus Law. Kan lucu kalau ini meningkatkan investasi kok perusahaan investasi yang besar, dan kritik mereka tuh kurang green lah kira-kira. Ya, kurang green. Itu kan bisa diomongin lagi gitu loh, bisa diomongin lagi. Itu sebetulnya tidak di Omnibus Law itu. Jadi sebetulnya yang ada ini persoalan salah komunikasi. Kan kita membuat itu risk based approach. Jadi kalau memang dia risikonya rendah, maka nggak perlu dipersulit-sulit, ya kan? Tapi kalau risikonya berat, tetap sama. Nah ini yang kadang-kadang dipikir bahwa kita ini seakan-akan meringankan seluruh. Memang risiko itu enggak. Ya memang juga ada ini soal ekspektasi manajemen ya kan, ada seolah-olah sekarang tuh karena perdebatannya seru, jadi seolah-olah Omnibus Law ini either satu kesaktian yang akan menyelesaikan semua persoalan atau justru menambah persoalan. Akhirnya seolah-olah narasinya begitu. Padahal seperti dia juga sangat sadar, seringkali problem di kita tuh penerapan hukumnya. Ya sehingga ada seorang hakim implementasi di lapangan. Sehingga ada seorang hakim senior Inggris dulu yang terkenal sampai umurnya, dia bilang, berikan saya undang-undang yang jelek tapi hakim yang baik, saya masih bisa memproduksi keadilan. Berikan saya hukum yang bagus tapi hakim yang buruk, saya nggak sanggup. Nah, jadi kita juga jangan kehilangan fokus. Jangan saking asiknya berdebat soal Omnibus Law ini, lupa nih hakim-hakim yang akan memahami ini dan akan melakukan siapa implementasinya. Iya kan? Ini juga harus kita antisipasi, Bung Raden. Kalau betul. Itu yang saya sebutkan tadi. Ini bukan pekerjaan hanya pemerintahan zaman Pak Jokowi ini. Ini harus berlanjut terus dalam arti tadi itu. Kan ujung-ujungnya implementasi kan tergantung kepada birokratnya, tergantung kepada pimpinan di pusat maupun di daerah. Itu yang akan menentukan keberhasilan daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu. Tapi minimal ini sekarang ada seperti kontraknya. Kontrak ini yang tertulis. Begini loh, kalau saya mau mengurus ini dalam tempo sekian hari selesai. Kalau dulu tuh nggak jelas ya Bang? Nggak jelas. Itu bisa berpanjang-panjang. Tergantung tadi hakim-hakim di lapangannya ini. Jadi ini artinya secara hukum kita sudah mengikat diri. Ini para birokrat ini nggak ada bisa macam-macam lagi. Tapi kembali tergantung bagaimana implementasi di lapangan. Nah harapan kita adalah setiap nanti leader yang ke depan ini terusin aja. Toh baik kok untuk lebih cepat, lebih mudah, lebih pasti. Dan masyarakat bisa lebih pasti menuntutnya kan. Loh katanya di menurut aturan 8 hari, kenapa kasih gue 24 hari gitu. Dan yang lebih penting lagi juga penyidik kepolisian, kejaksaan sama hakim di pengadilan tuh punya pemahaman yang sama tentang undang-undang ini. Kalau enggak, waduh. Bisa interpretasi beda-beda. Menarik.